Assalamualaikum. Hai anu nanggro. Salam bak kamu seot berada. Waalaikumsalam Allah. Hana hai kamu meh harta nang megado lahana tu bodro yang nak kamu bah. Salam Allah. Nahai kamu meh harta nang megado lana tu bodohnya nak kamu mah. Sawab bisalem nabi kun sunat cara tamu marsyarat mulia warai ranum lampuan mulia rakan mehaba. Assalamualaikum. Bandung hanyut ke bodoh yang kaki bawa deh. 4, 5, selesai. Yang tak buat gerak Bandung hanyut ke buat tak dia bumo yang kaki bawa deh. Puji oh balang puji oh balang puji oh bumo tahu lah sedikit. Ini kan saya sudah pelajari di Fakultas Syariah. Kanun jinayah itu ya kanun-kanun yang memang mengatur tentang aktivitas sosial seperti judi. Kanun saya kayak pelanggaran witir, zina itu aja. Udah tahu, coba baca-baca juga. Belum pernah tahu. Kami kira begini, saya tidak memahami penuh. Dalam beberapa pasal yang ada dalam kanun jinayah itu masih terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Misalnya dari segi hukuman, dari segi siapa yang salah atau siapa yang benar, atau korban dan pelaku. Mungkin itu harus lebih ditinjau lagi untuk kemaslahatan bersama. Mungkin karena sosialisasi dari kanun jinayahnya kurang, jadi banyak mahasiswa dan juga masyarakat yang nggak tahu apa sih kanun jinayah
tahu udah kanun jinayat, tapi nggak tahu apa isi-isinya dan pasal-pasalnya itu apa. Banyak sekali itu yang aturannya itu memberatkan perempuan. Menurut saya itu ada hal-hal yang perlu direvisi. Yang pertama tadi tentang menghadirkan pihak para 4 saksi. Nah, di situ dalam poin tersebut itu perlunya direvisi. Karena kenapa? Ke depan tidak ada terjadinya kecolongan di saat pelaksanaan syariat Islam. Penerapannya belum terlalu kafah karena memang hukum Islam dengan hukum tata negara itu sangat-sangat kontra. Jadi penerapannya atau implementasi di lapangan itu belum terlalu kafah. Mengesampingkan nilai kemanusiaan terhadap korban, jadi perkosa, jadi memang orang yang berkemampuan tinggal jual tanah seperti Bang itu bilang, mau Fikar bilang jual tanah, ganti rugi dengan materi, langsung selesai masalahnya. Jadi nggak ada tindak lanjut terhadap perlindungan korban, nggak ada kepastian hukum bagi korban. Jadi dalam kanun ini kesannya cuman sampai vonis tersangka aja disorot, tapi korban tidak sorot, nggak ada kepastian hukum bagi korban. Berbicara dengan kanun jinayat memang sangat bermasalah dengan peraturan yang tertinggi. Misalnya peraturan perlindungan anak sangat banyak poin-poin yang hanya istilahnya kalau kita pikir, kalau kita rasakan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Pertama masalah saksi, masalah sumpah, masalah korban, masalah perempuan yang menjadi korban, dan pun ini penyandang disabilitas di kanun itu tidak tertuangkan kebutuhan penyandang disabilitas bagaimana di orang buta bersaksi. Misalnya kan ada 4 saksi, ya kan, 4 saksi. Jadi misalnya yang melihat itu orang tidak bisa berbicara, tunarungu, dia cuma melihat pelakuan zina atau pemerkosaan yang dia lihat, tapi dia tidak bisa berbicara. Bagaimana solusi hal seperti itu? Itu ada proteksi berliman terhadap petugas. Kayak tadi kan, soalnya pemberlakuan hukuman terhadap petugas itu ditambah 1/3. Sedangkan itu tadi ada pasal mengenai kebal, bahwa petugas sedang melaksanakan tugasnya itu kebal, nggak berlaku. Perlu diberlakukan di Aceh karena kita sendiri tahu Aceh ini merupakan memang daerah syariat Islam yang dikenal dengan Seram Mekah. Saya rasa seharusnya ini adalah salah satu terobosan untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Tapi kembali lagi seperti pernyataan saya tadi, kanun ini adalah benar-benar harus diteliti lebih lanjut. Bagaimana dampaknya setelah diterapkan kanun ini? Apakah seluruh masyarakat Aceh itu bisa menerima dan bisa mematuhi kanun jinayah ini yang pada dasarnya masih terdapat beberapa pasal yang masih perlu ditinjau kembali. Kalau menilik tentang Aceh yang namanya Serambi Mekah, ya saya rasa perlu kanun jinayah sesuai dengan identitas. Cuman jangan sampai ada unsur politik seperti ini. Nah, ini kan pasalnya jelas di sini, ada kepentingan pribadi, bahkan tidak sesuai dengan aturan Islam. Saya pikir yang perlu dilakukan sekarang, bagaimana kita memberikan pendidikan yang Islami kepada anak cucu kita, kepada seluruh orang. Dan yang kedua, keteladanan pemimpin. Bagaimana pemimpin itu menjadi sosok yang khalifah. Kiranya dapat merevisi ulang kembali karena sifatnya sebagaimana komit dari Dinas Syariat Islam evaluasi 12 tahun yang Ibu sampaikan, berarti harus keterbukaan. Kalau memang itu diterima, ya sungguh senang rakyat Aceh, tapi hitamnya jelas. Tapi adanya kanun, adanya perbaikan kanun dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat, adanya pembinaan terhadap masyarakat. Gimana kanun ini setelah dikritisi, tidak hanya kita kritisi, akan tetapi bisa dirubah yang sesuai. Harapan saya yang pertama itu harus dibuat revisi. Itu yang pertama, yang sudah jelas. Setelah melakukan revisi, itu harus disosialisasikan ke kampung-kampung. Saya rasa ini perlu disosialisasi lebih lanjut untuk agar kita terhindar dari hukuman dari kanun jinayah ini.
Nabungong selanga kemang Sabo bak tangke Beharom hai sayang di dalam taman Tatem betatem sibu Bungong alu